Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Muhammad Fauzi Irwana bersama Marianto, Ketua Komisi 3, melakukan sidak pada proyek pemeliharaan ruas Jalan Ngluyu Bajang di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pasalnya proyek dikerjakan senilai 2,2 miliar lebih. Kini kondisinya mengalami kerusakan sepanjang 35 meter. Selain faktor cuaca ekstrim dan aliran air banjir, rusaknya proyek pemeliharaan ruas jalan tersebut diduga juga karena kualitas pengerjaan yang kurang memenuhi standar. Sebab gorong-gorong yang ada dinilai juga kurang lebar karena hanya memiliki lebar 1 meter saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk saat ditemui sejumlah wartawan di lokasi sidak. Terkait kerusakan tersebut, Fauzi mengaku bahwa pihaknya akan segera menyampaikan ke dinas terkait dan diharapkan kerusakan yang terjadi segera dilakukan perbaikan sesuai rencana anggaran pelaksanaan yang ada. Terima kasih. Kita dengan Pak Ketua Komisi, Pak Camat dan Forbimcam Kabupaten Ngluyu kan ada aduan dari masyarakat bahwa kemarin tanggal 30 Desember terjadi banjir dan berdampak di kegiatan aktivitas masyarakat, di mana kegiatan ini senilai 2,2 miliar antara Bajang, Ngluyu Bajang ya. Dan ini disebabkan juga karena faktor apa? Tadi sudah ada faktor gorong-gorongnya itu sudah terlalu kecil. Karena langsungnya itu dari mana? Sungai Waras atau dari atas hutan sana kan sangat berlimpah ketika waktu hujan. Apakah untuk hasil kualitas pekerjaannya seperti apa? Bisa dijelaskan? Ini kalau kita lihat yang kita di lapangan ini perlu saya cek tadi dengan teman-teman juga tahu sendiri. Menurut saya untuk kualitasnya kurang bagus ya. Tapi ini masih masa P1, artinya masa pemeliharaan, dan saya juga mengharap dari pihak pelaksana segera memperbaiki. Karena waktu saya dapat pelaporan dari masyarakat per tanggal 31 langsung saya sampaikan ke dinas terkait. Pertama itu. Yang kedua, untuk pelaksanaan ini saya kira juga mengatur sendiri hanya dua orang yang melaksanakan. Wah, nanti ya pelaksana biar ini penanganan biar cepat tuntas, dan masyarakat juga mengharapkan kegiatan ini semula juga dikerjakan secara profesional. Tindak lanjut dari hasil temuan ini seperti apa nantinya? Tentunya kita juga akan menyampaikan ke dinas karena ini masih pemeliharaan ya. Harapan dari Komisi 3 segera untuk dilaksanakan perbaikan sesuai RAP. Ada berapa meter yang mengalami kerusakan? Ada 35 meter. 35 meter. Kemarin ada laporan dari Forbimcam ya. Sekitar berdampak untuk sawah 20 hektar, yang berdampak rusak adalah 5 hektar. Menurut Camat Ngluyu Sujito, akibat banjir yang terjadi dan kerusakan proyek tersebut juga berdampak pada lahan pertanian yang ada. Berdasarkan laporan Forbimcam setempat, dari 20 hektar lahan pertanian yang terdampak, ada sekitar 20 hektar mengalami kerusakan. Jadi ini kemarin ada gampang aja satu titik ini di Sungai Waras ada 2 titik. Terus ada lagi jurusan yang Gomagar Trisno itu ada banyak titik itu yang mengambil itu. Dampak dari kerusakan ini apa Pak untuk warga sendiri? Ya dampak kerusakan ya otomatis ini tanaman Pak, tanaman yang barusan ditanam ini dengan tahu ini banyak yang rusak. Itu banjirnya sering atau kebetulan kalau ini tahunan? Berarti banjir tahunan ya di sini ya? Langkah yang akan diambil oleh pihak Forbimcam terkait dengan masalah yang dihadapi warga ini apa Pak? Yang sudah dilakukan atau akan dilakukan? Ini kemarin sudah melaporkan kepada Pak Bupati, temukan Komisi Dinas PUPR. Ini lah nanti dalam musrenbang ini nanti kan diusulkan. Sementara itu, Camat Ngluyu Sujito juga menerangkan bahwa pihak Forbimcam telah mengambil langkah melaporkan langsung kepada Bupati Nganjuk yang ditembuskan ke DPRD. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.
ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berada di Desa Plosoharjo, Kecamatan Pacinganjuk, Jawa Timur, terjadi ambrolnya plengsengan di dekat pemukiman warga. Dikarenakan meluapnya sungai menyebabkan banjir banyak yang dikeluhkan oleh warga. Warga khawatir dikarenakan ambrolnya plengsengan mengikis jalan serta dekat dengan pemukiman warga. Hal itu membuat Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi turun tangan langsung ke lapangan memastikan kejadian tersebut. Dalam kunjungannya, pria yang biasa dipanggil Kang Mahren tersebut mengecek langsung kondisi plengsengan di dekat jembatan serta kondisi jalan yang terkikis akibat aliran arus sungai. Hingga saat ini warga bersama pemerintah Desa Plosoharjo berupaya mengantisipasi ambrolnya plengsengan dengan memberikan peringatan bahaya serta bergotong royong membuat batas karung pasir guna mencegah pengkikisan tanah. Longsor kali ini nih disebabkan apa sih Pak? Karena disebabkan arus derasnya air sungai. Ada berapa titik Pak yang longsor Pak? Yang Mojorejo ada sama Jegles 2 titik. Panjangnya sampai berapa meter Pak longsornya ini Pak? Yang longsor yang ini kurang lebih ada 30 meter. Marhen Jumadi dalam keterangannya setelah melakukan pengecekan langsung memerintahkan dinas terkait untuk melakukan antisipasi dini. Selain nantinya berupaya berkoordinasi dengan stakeholder guna penganggaran perbaikan kembali, dan juga ia memerintahkan dinas terkait untuk pemotongan pohon yang dapat menyebabkan ambrolnya dinding plengsengan tersebut. Marhen juga memerintahkan agar warga untuk saat ini waspada di musim penghujan, terutamanya banjir yang melanda. Di sini kemarin juga sudah ada yang longsor juga, dan hari ini ada longsor lagi. Tadi saya sudah ketemu dengan Kepala Dinas PUPR untuk tindak lanjut yang longsor ini. Yang kemarin kita ambilkan dari dana BTT Kabupaten yang di mungkin ya barusan ya yang di sebelah sana ya. Terus kemudian yang ini sebenarnya kan tanggung jawabnya Balai Besar, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan komunikasi dengan provinsi dan nanti mintakan BTT provinsi sehingga nanti dalam waktu dekat moga-moga nanti bisa segera dibangun kembali. Diketahui setelah melakukan pengecekan ambrolnya plengsengan selain diakibatkan meluapnya sungai hingga banjir serta usia plengsengan yang cukup tua. Selain itu di musim penghujan tahun ini ia berharap kepada masyarakat agar selalu waspada mengingat hujan yang masih terus mengguyur di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.